Diulangi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join webinar event hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai ya. Langsung saja. Dari kita proses dulu. Screen-nya belum kelihatan ya. Saya pindahin dulu. Oke. Ya, di sini saya akan membawakan webinar event mengenai strategi membangun startup dan UMKM berkelanjutan di era digital. Langkah praktis untuk keberlanjutan dan inovasi di era modern. Yang pertama itu pendahuluan. Era digital membuka peluang besar untuk startup dan UMKM untuk berkembang. Namun kompetisi pasar yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat menuntut pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan finansial dan operasional mereka. Dalam konteks ini, strategi yang tepat menjadi sangat penting. Yang kedua, kompetensi pasar dan teknologi sangat cepat berubah menurut keberlanjutan bisnis. Webinar ini membahas membangun bisnis berkelanjutan. Yang kedua, tantangan utama. Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dan cara penerapannya. Persaingan pasar yang semakin ketat di pasar lokal dan global. Kesulitan menjaga keberlanjutan finansial dan operasional. Selanjutnya, strategi untuk keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan daya saing. Seperti kalau pemanfaatan teknologi digital ya seperti e-commerce, digital marketing, dan sistem manajemen berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Inovasi produk yang relevan dan kebutuhan pasar. Pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan inovasi berbasis data. Selanjutnya, studi kasus. Contohnya UMKM yang berhasil melalui pemanfaatan teknologi digital, strategi mereka dalam diversifikasi produk dan pemasaran online, keberhasilan dalam menjangkau pasar lokal dan global. Ini yang pemanfaatan teknologi digital dapat membawa dampak signifikan pada keberlanjutan usaha. Sebagai contoh, UMKM yang mengintegrasikan e-commerce dan platform digital dalam proses pemasaran mereka berhasil menjangkau lebih banyak konsumen baik secara lokal maupun global. Selanjutnya, kesimpulan. Startup dan UMKM harus beradaptasi dengan era digital. Keberlanjutan dapat dicapai melalui strategi yang tepat dan inovasi.
Kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan adalah kunci sukses. Startup dan UMKM perlu beradaptasi dengan era digital untuk tetap kompetitif, keberlanjutan dan dapat melalui strategi yang tepat dan inovasi yang relevan. Eh, Sudah ya, ada lagi. Sebelum itu kita bentar, saya buka contoh yang kemarin buat ini. Eh, saya kan alhamdulillah ikut KKN tematik. Nah, kebetulan ini UMKM yang berkelanjutan. Itu memanfaatkan eh, pembangkit tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, yang komponen itu pakai panel surya. Terus em, dulu pas cara produksi atau sistem produksinya atau bisnis prosesnya itu masih masih manual atau tradisional, sekarang menjadi modern yang memakai alat dan teknologi yang canggih. Kembali video 2024. Oh ini. Ini contohnya buat kemarin UMKM kami dari di Selotapak Trawas. Ini pelatihan pengolahan ubi dengan ibu-ibu IKM di Selotapak. Ini dokumentasinya. Pelatihan pengolahan ubi. Ini harus sertifikasi Om biar nanti aman. Ini cara buat eh, dirapikan lagi. Ini cara prosesnya. Diratakan. Nah, itu kan alatnya apa alasnya kan harus steril, itu harus dicuci dulu atau apa. Seharusnya dibawa lagi itu pakai alas lagi biar eh, steril, biar nggak terkontaminasi. Nah, itu. Ini masih manual dulu karena bahan raw materialnya atau bahannya kita jadi dulu. Kita lanjut dulu aja ya. Ini. Nah, ini harus ada takarannya biar seimbang itu. Biar adonannya bagus. Dulu awalnya masih kayak produknya Mila, terus rengginang, itu masih prosesnya masih manual atau tradisional. Nah, sekarang udah ada mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya nanti ya kita tunjukin. Ini harus presisi ini. Nah, itu ada takarannya buat memproduksinya. Nah, ini bagian pengolahan ubi kemarin, minggu kemarin, betul. Ini
Ini inovasi baru, memakai bahan ubi manohara, ubi ungu, dan ubi kuning. Jadi kita pakai Formula 3 itu. Kita eh, trial dulu. Oh ya maaf teman-teman yang baru join. Ini tadi saya eh, udah presentasi. Nanti ada lagi. Nah ini cara buat pengolahannya. Tuh masukin ke dalam adonan. Ini masih prosesnya masih manual karena belum pakai mesin. Ini diparut kejunya terus ya. Nah ini yang mau masukin ke oven. Nah ini proses ini baru masuk ke modern. Ini kalau kita nggak mau waktu ya atau kita buka tutup ovennya gitu kan gosong itu kita harus ngecek berkala gitu. Misal 10 menit sekali gitu. Terus 5 menit sekali. Nah, ini. Ini kita nungguin sambil nungguin kita diskusi gitu sambil menyicipi kerajinan kerajinan tangan dari IKM Salotapak. Bukan kerajinan hasil olahan makanan. Sorry. Nah ini produk-produknya yang di display ini. Nah, hasilnya masih banyak lagi di sana itu. Tokonya di depan. Nah, kami tadi udah di oven itu diwaktuin kemarin 45 menit. Nah, hasilnya alhamdulillah bagus ini. Ini inovasi baru dan resepnya masih resepnya itu yang penting tahu takarannya gitu. Ini hasilnya. Ini masih percobaan. Mungkin bisa dipakai cetakan atau apa gitu biar bagus hasilnya terus menambah cantikan gitu atau biar menarik gitu. Nah itu dipotong-potong. Ini program KKN kami ini yang buat UMKM berkelanjutan itu udah berjalan hampir 5 bulan. Bentar lagi Desember udah selesai. Ini enak banget menurut saya kemarin kita coba. Nah ini eh, dipotong. Nah, kita nyoba satu-satu. Nah ini selanjutnya pendampingan sosial media. Nah ini kan masuk ke eh, sosial media gitu. Eh, TikTok, Instagram gitu. Tapi ini lebih ke Instagram sama TikTok sih. Kalau YouTube belum.
Kemarin saya dampingin ibu-ibu untuk pertama dari step by step dari bikin akun, terus nama yang brandingnya bagus gitu, terus saling follow gitu, nutor dari satu-satu gitu. Sayangnya nggak ada videonya ya, maaf ya. Wah, putus-putus. Nah ini, coba kita ulang. Nah, ini muka saya. Nah ini dapat door prize. Oh ya benar. Ada lagi nih. Ini maaf ya teman-teman, nggak bisa kubuka semua karena rahasia gitu. Oh ini video saya. Nah ini untuk panel suryanya ini. Eh, Memakai teknologi biar kan home industry gitu, biar menghemat. Ya awalnya biaya operasional gede, tapi dari pemerintah Kemendikbud itu mendanai alhamdulillah. Terus ini juga mesin kasir pintar untuk membantu pengelolaan keuangan UMKM berkelanjutan gitu. Ini. Nah ini kemarin pelatihan mesin kasir pintar. Nah saya juga kan basicnya saya dari teknik industri, eh, belajar manajemen apa mesin kasir pintar gini dari manajemen gitu. Dan itu ilmu baru menurut saya. Ini penandatangan kontrak, penandatangan serah terima. Nah ya ini serah terima. Terus video. Nah ini serah terima panel surya. Nah ini testimoninya. Bentar ya saya carikan videonya dulu. Nah ini trainingnya. Saya main di belakang saya. Ini pelatihan mesin kasir pintar untuk memajukan UMKM berkelanjutan. Dari awal laporan keuangannya masih manual kayak di pencatatan buku, sekarang udah serba digital gitu. Untuk orang awam ya harus butuh belajar itu, harus eh, latihan gitu. Ini step by step nya. Nah, di ini ada barcode-nya, barcode buat scan makanan, produk makanan. Nah, di sini ilmu baru juga buat kalian bisa ini. Kita bisa ini. Kayaknya eh, videonya nggak terlalu mendekat gitu biar gimana cara nyeting di tablet itu. Mungkin nanti saya coba cari referensi gitu kalau mau. Baca aja. Tuh, mana aku coba. Ini step by stepnya.
Dari cara penginputan produk ke tablet, terus harga-harganya, terus pajak PPN-nya gitu, terus kalau ada diskon promo gitu dikasih. Untuk ini enggak, kecuali oh, ya informasi. Ada kategori UPI kecil, UPI sedang, UPI besar gitu. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Makasih Kak Rifki. Ini pelatihan mesin kasir pintar. Siapa tahu eh, belajar ini. Saya nggak ngevideonya dari dekat. Kalau dari dekat bisa. Produknya ada ketela, tempe, banyak. Terus pisang, apa, sale, keripik pisang gitu. Rangginang. Nah, ini tahap di hari gitu demand atau supply-nya itu harganya beda-beda tergantung permintaan gitu. Ya kalau stok 10 buat reminder kalau ada kehabisan stok biar oh berarti harus nambah stok lagi gitu. Nah, di plus apa? Sisi plusnya di sini kalau kehabisan stok kita kayak nggak eh, stop penjualan atau gitu. Tetap produksi biar oh misal stok hari ini 30 piece gitu. Ya berarti kalau bisa dilacak kayak eh, di track record gitu. Ya ini. Nah ini di kota sebelah itu untuk otomatis tercetak itu. Ini eh, lacinya kebuka sendiri otomatis. Dan ini notanya otomatis ngeprint sendiri. Nah, ini hasil cetakannya. Ya di print biar nanti buat backup itu. Nah ini tadi mau tadi ulangnya. Filler itu buat packaging pengemasan gitu. Ini juga pelatihan juga. Ini mitra kedua. Tadi mitra Harijaya. Ini mitra oh mitra Nanik.
Nah, ini untuk lah kemarin kan eh, ini lahan produksinya dan udah jadi tadi kemarin pas saya kunjungan habis UTS. Ini. Nah, emailnya itu harga singkong saat anjlok ASEAN petaninya itu bisa sampai 500 per kilo rupiah, 500 rupiah per kilo. Ini produk olahannya. Ya, ada ya, kita lanjut. Hmm, saya buka bentar nggak Pak? Yang ini. Ini contoh kemasan buat UMKM berkelanjutan. Ini contohnya. Terus ini contoh katalognya buat barcode, scan barcode. Oh, kalau pembukuan kan masih manual gitu dicatat satu-satu gitu. Kayak ada stik talas, terus amyang, kerupuk ikan. Ini juga ada gramnya juga. Nah, ini barcode-nya kita scan, nanti muncul ada harganya, terus sama pajaknya gitu. Tuh, ini gitu. 150 gram, lebih detailnya banyak. Ada lagi ya. Nah, ini. Nah, ini mesin produksinya. Ini untuk ovennya, oven, terus penepung, sama satu lagi apa ya? Inilah produksinya lagi proses pembangunan. Penepung pengayak, pengayak bukan pengayak di itu. Oh, perajang. Ini penepung, ini perajang. Terus ini ovennya dengan kapasitas banyak. Nah, ini untuk panel suryanya. Ini pelatihan trial eh, trial apa buat perajangnya, mesin perajangnya. Nah, ini hasilnya. Tapi hasilnya masih nggak rata. Dari tim kami cara biar hasilnya bagus, studi kasusnya ini. Kita mau dibikin sistem peer atau apa biar nggak goyang gitu. Ini mesin pengayak apa? Mesin pengayak ini, pengayak tepung. Tuh, trialnya ini. Nah, ini untuk yang biru ini mesin sealer. Ini belum dirancang. Ada nanti ada perancangannya. Nah, ini dibongkar dulu buat dirancang, dirakit. Nah, ini yang studi kasus yang saya maksud.
Ini kan masih ada space sisa. Nah, gimana caranya biar ubi ini rata gitu, masuk ke sana terus hasilnya bagus gitu. Nah, dari kelompok kami itu pakai sistem peer atau pakai balok gitu biar eh, apa bagus gitu, presisi gitu. Masuk ke situ. Nah, ini batasnya gitu. Kita ukur gitu semuanya gitu. Nah, ini dari Jaya ini. Nah, ini udah pakai mesin kasir pintar. Alhamdulillah kemarin banyak eh, customer yang datang dan borong. Alhamdulillah. Kemasan PSD. Oh, ini maaf rahasia gitu, jadi nggak bisa saya buka. Nah, ini untuk tambahan videonya. Oh, PPT itu. Ini eh, sosialisasi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke startup? Lore, monggo yang mau bertanya silakan. Feel free aja. Program ini. Maaf ya Pak Gun, saya nggak izin ke Bapak, tapi kalau ada yang rahasia saya nggak buka ke yang lain-lain. Ini untuk kepentingan itu. Oh ini semua udah semua ini. Oh ya, belum ada Bang. Lanjut. Oh siap, Kak Rifki, makasih. Kalau ada yang mau tanya langsung potong aja nggak apa-apa. Saya suka yang bertanya. Ini udah jadi COVID ini. Oke. Oke. Terima kasih. Itu untuk UMKM berkelanjutan ya. Strateginya gitu. Eh Kalau mau eh, cari modal atau apa, cari stakeholder gitu, biar kita audiensi syukur-syukur dapat dana hibah gitu atau angel investor atau eh, venture capital gitu. Kan lumayan loh dapat modal 10 juta buat eh, usaha UMKM gitu buat memajukan gitu biar lebih modern dan lebih canggih. Dokumentasi katalog udah, yang belum apa ya? Nah, saya buka dulu ya. Oh, sama semua. Oke ya, video visitasi ini. Oh, baik. Nah ini untuk palangnya UMKM berkelanjutan.
Oke, thank you guys. Selanjutnya kita lanjut ke startup. Ini mulai usaha dari orang tua gitu. Saya menjadikan CV-nya kemarin namanya apa ya? Oh, CV-nya masih dirahasiakan ya. Oke. Selanjutnya startup. Oke. Startup. Peluang usaha penggilingan padi dan beras, memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk ketahanan pangan. Bentar ya. Potensi pasar. Tingginya kebutuhan beras sebagai makanan pokok, pertumbuhan penduduk yang stabil. Kondisi saat ini, banyak penggilingan tradisional yang kurang efisien, peluang diversifikasi produk, beras organik kemasan kecil. Solusinya potensial modernisasi alat penggilingan, pengembangan beras premium dan branding. Nah, eh, potensi inisiatif dan tantangan dalam usaha penggilingan padi dan beras, serta bagaimana memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan. Tujuannya adalah memberikan wawasan tentang langkah-langkah strategis dalam memulai dan mengelola usaha ini secara modern dan berkelanjutan. Atau saya rencana mau startup udah ada buat kayak digital marketing, terus uh, e-commerce gitu, jual beras gitu atau apa biar gitu. Tapi masih tahap awal, bukan udah masih masih level 1 bukan level 2 atau level 3 yang udah running gitu. Dan masih butuh banyak modal. Tapi saya berusaha untuk merancang gitu sedemikian rupa biar uh, usaha ini maju gitu. Ya, kalau belum maju ya berkembang dulu gitu. Alhamdulillah usahanya udah 10 tahun dari 2010. 2014. Saya dulu pas SMP, SMA tuh sering bantu mama saya kerja gitu. Kan yang ngelola kan mama saya. Kenapa nggak ayah saya? Karena ayah saya itu eh, alhamdulillah layar gitu. Jadi jarang pulang. Jadi pulang itu pasti ngecek gimana kondisi mesin, terus apa yang butuh maintenance atau investasi mesin baru, atau kalau maintenance butuh biaya berapa gitu. Tuh. Selanjutnya, inisiatif dan pengembangan solusi. Modernisasi teknologi, mesin penggilingan efisien dengan pemrosesan rendah limbah, integrasi sistem otomatisasi, inovasi produk, kemasan beras ramah lingkungan, diversifikasi menjadi produk turunan atau tepung beras, strategi distribusi, kemitraan dengan koperasi petani dan retail modern, pemesanan online itu kolaborasi gitu, mitra gitu. Uh, oh ya, sebelumnya sekarang beras sorry, kita sebelum itu beras merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia atau kebutuhan primer. Dengan populasi yang terus bertambah, permintaan beras akan terus selalu ada. Tren konsumsi kini juga mengarah pada produk beras organik dan kemasan kecil untuk segmen pasar tertentu. Banyak penggilingan padi masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dan menghasilkan produk berkualitas rendah. Ya semisal kayak masih ada gabah, terus batu gitu, kerikil atau res-res gitu. Peluang besar untuk mengembangkan produk premium seperti beras organik atau yang dikemas secara menarik untuk pasar modern. Modernisasi alat penggilingan dapat meningkatkan efisiensi produk dan kualitas hasil yang bagus. Membangun brand lokal untuk menarik
pelanggan yang mengutamakan kualitas dan berkeberlanjutan. Selanjutnya, menggunakan mesin modern dapat mengurangi limbah atau waste management gitu, meningkatkan efisiensi dan memastikan kualitas hasil yang konsisten. Sistem otomatisasi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Terus menggunakan kemasan ramah lingkungan dapat menarik perhatian konsumen modern yang peduli lingkungan. Diversifikasi produk, seperti menghasilkan tepung beras atau bahan pangan lain dari sisa proses. Menjalin kemitraan dengan koperasi petani untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dan harga kompetitif. Memanfaatkan platform digital dan marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, tantangan dan kendala. Tantangan teknis biaya tinggi untuk mesin modernisasi, kurangnya tenaga ahli teknologi, kendala pasar, persaingan dengan produsen besar, harga jual beras yang fluktuatif, solusi pelatihan dan subsidi pemerintah untuk alat diversifikasi, pendapatan produk sampingan seperti sekam atau bioenergi. Biaya investasi alat modern cukup tinggi, terutama bagi pengusaha kecil. Keterbatasan tenaga kerja yang memahami teknologi modern, harga jual beras yang fluktuatif, naik turun gitu, membuat pengusaha kesulitan untuk menentukan strategi pemasaran atau strategi marketing strategi ya. Persaingan ketat dengan produsen besar yang sudah mapan. Nah, ini kompetitor gitu. Mengakses subsidi atau program bantuan pemerintah untuk membantu alat modern. Mengembangkan produk bernilai tambah untuk menyeimbangkan pendapatan. Selanjutnya, keberhasilan dan dampak. Peningkatan efisiensi produk sebesar 30%, beras premium diterima baik di pasar retail. Dampak sosialnya adalah dan ekonomi meningkatkan pendapatan petani lokal, mengurangi impor beras. Kita harus mengurangi impor beras karena kita harus mencintai produk dalam negeri gitu, local pride gitu. Modernisasi itu serta menghasilkan beras dengan kualitas lebih baik, meningkatkan produktivitas serta menghasilkan beras dengan kualitas baik. Beras premium dan produk diversifikasi lainnya mulai diterima pasar modern. Pendapatan petani lokal meningkat karena penggunaan yang lebih efisien dan mengurangi limbah atau waste management. Beras lokal yang lebih kompetitif membantu mengurangi impor beras, meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, sekarang kan isu swasembada pangan itu mencuat gitu. Nah, gimana Indonesia itu menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan masalah itu, biar swasembada pangan itu ada solusi yang terbaik gitu. Nah, kemarin pas saya di Jogja itu diskusi dengan Kemenparekraf direktur mantan direktur Kemenparekraf, Pak Tasbir itu bahas tentang swasembada pangan gitu. Kita sebagai orang Indonesia, asli Indonesia, harus cinta produk dalam negeri. Syukur-syukur kita sebagai pemain gitu buat di kancah nasional dulu, kalau udah nasional baru internasional gitu. Karena sekarang ekspor itu kita harus gencarkan gitu. Yang penting permintaan di Indonesia tercukupi tanpa ada campur tangan dengan impor beras gitu. Itu ceritanya panjang. Oke, selanjutnya. Pelajaran dan kesimpulan. Pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi, kolaborasi dengan petani lokal dan pemerintah sangat membantu. Usaha penggilingan padi memiliki prospek besar jika diintegrasikan dengan teknologi dan pendekatan bisnis modern. Keberlanjutan dan inovasi adalah kunci sukses. Penggunaan teknologi adalah kunci keberhasilan usaha di sektor ini. Kalau dengan petani,
tidak memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Dengan strategi yang tepat, usaha penggilingan padi tidak hanya menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional atau swasembada pangan. Itu isu yang sekarang lagi viral. Keberlanjutan dan inovasi harus menjadi fokus utama untuk memenangkan persaingan di era modern. Ya, itu startup ini belum masih eh, saya kan kemarin bangun startup Rise Up itu yang eh, dari penggilingan padi tradisional atau manual ke modern. Tapi itu butuh modal banyak. Jadi saya berusaha untuk ikut lomba untuk dapat dana gitu atau apa. Ya, tapi ya masih kecil-kecilan gitu. Ini contoh titipan saya alhamdulillah. Maaf ya. Nah ini luas lahan di samping juga sawah milik kami tapi buat pertanian gitu buat gitu. Nah itu maaf ya itu gudang masih belum diperbaiki itu buat pasokan beras gitu gudang warehouse. Hmm. Ini padi eh, kita fleksibel aja buat padi tapi mesinnya beda beda. Kalau dicampur itu takutnya gimana? Ini lagi traktor gitu. Terus selanjutnya ini mesin polishernya masih tradisional. Ini alhamdulillah mesin jandong itu udah puluhan tahun masih awet. Malah mesin yang lama gitu, mesin yang jadul atau yang udah kuno padahal itu padahal masih awet banget. Gak tahu sekarang mesin baru itu kadang maintenance atau ada kerusakan atau apa, tergantung sih, tergantung operatornya gitu. Nah itu deteknya bisa buat pakan ayam, pakan ternak gitu. Nah di ini eh, ini mesin polishernya, ini mesin perajangnya yang memisahkan eh, setengah beras jadi sama cangkangnya gitu. Nah ini alhamdulillah. Ini kalau biasanya kalau penuh sampai ke atas taruh ke gudang sebelah rumah itu, rumah kosong itu. Itu rumah kosong itu warehouse gitu bisa buat nginep juga buat tidur gitu, buat dijagain takut ada maling atau apa. Ini mesin perajangnya ini. Pencacah, pencacah beras, pencacah padi. Masih ini baru diganti berapa tahun ini? Baru yang polishernya masih lama. Dan investasi mesin itu yang baru mahal, 25 juta mungkin. Itu udah sama dinamo apa dieselnya. Nah ini. Nah ini tempat merangnya. Ini tapi di daerah saya masih harga merang murah banget. Satu pickup bisa di harga sekarang 250 apa 200. Dulu pas awal-awal 300. Terus kalau truk itu bisa 700 gitu, masih murah. Biar gimana caranya buat eh, mau ku eh, ku pelajari dulu gitu. Ini selipannya.
masih mode apa masih tradisional. Benar ya. Ini startup saya, startup mahasiswa. Ini proposal. Ini cakupan dari Jogja. Ini strukturnya. Nah, ini alhamdulillah ada dewan apa pembina gitu dari Prof Marsudi, pengarah dewan pengarah BRIN, terus Pak Tasbir, ketua dewan penasihat, ketua Kadin, direktur Kemenparekraf, bagian promosi, terus Pak Nur Fajar gitu, Vice President Telkom. Ini pembina pusat, dewan pembina, departemen eksternal, internal. Nah, saya masuk ke departemen eksternal karena lebih ke relasi luar gitu atau stakeholder, hubungan stakeholder gitu. Nah, saya alhamdulillah di jadi diamanahkan jadi ketua PC2 Jatim dan Bali. Ini ada PR Ranting Surabaya, PR Malang, PR Denpasar, PC1 apa DIY itu udah mencakup semua, nggak ada PR itu. Nah, PC3 Jateng kemarin saya yang pilih dari teman saya juga gitu, terus dari Solo juga teman saya gitu. Nah, untuk Semarang masih proses gitu. PR Purwokerto ini dekat dari rumah saya. Terus PR Jakarta, PR Bandung, terus PR Samarinda dan IKN, PR Makassar, PR mohon maaf ini sekalian promosi kalau ada yang tertarik join startup mahasiswa bisa PC saya aja atau lewat chat aja public chat gitu. Biar nanti saya masukkan ke grupnya gitu. Kapan lagi ini? Saya spill ya. Ini gratis tanpa biaya apa pungutan biaya gitu. Nah, besok saya kan rencana tahun baru mau ke Bandung gitu. Nah, saya mau ketemu PC4 gitu, sekalian diskusi gitu, terus stakeholder atau apa gitu, sharing-sharing gitu. Itu PC1, PC3, PC4, PC3 udah ketemu, tinggal PC5 sama PC4. PC4 masih proses besok. Nah, PC5 ada pengurusnya masing-masing juga. Ini yang targetnya kan IKN gitu. Ini mas dikencar lagi gitu. Semisal kalau ada proyek atau apa pasti kita bagi tugas di bentuk tim gitu. Ini daftar anggota setara mahasiswa 2 gitu, PC 2. Alhamdulillah di grup itu eh bentar, mau buka WA tapi gimana ya? Privasi ya. Ya udah nggak apa-apa. Semoga aman ya. Astagfirullah. Langsung buka ini ya. Nah, ini anggotanya 1007. Ini baru satu satu grup ya. Nah, di sini ketat banget. Kalau saya tipikal humanis. Ini. Terus ini eskonya eksekutif apa komite itu. Saya juga ikut yang startup Green Jakarta, terus dari upaya startup community ada, terus startup Jatim juga ada gitu. Ini buku ibu e-booknya terus tuh.
Nah, untuk onboarding juga ada banyak kok. Bentar saya buka dulu ya. Siapa tahu ada yang tertarik bisa join aja nggak apa-apa. Feel to free aja. Ini onboarding, terus material berikut dibaca setiap anggota tidak membaca tidak satu visi sama dengan keluar dari anggota. Nah, di sini kita tegas tapi yang penting komitmen aja. Kalau ada pertemuan atau apa, kita datang kuliah itu mahal, dulu tentang mana kerja gitu terus. Tapi kayak kuliah karena suka belajar bang, jadi tujuan gue cuma buat belajar. Boleh work life balance gak apa-apa karena hanya anak feel tuh. Nah, yang bisa kuliah kagak harus pusing. Nah, ini yang ini contoh yang jadi pewaris. Nah, saya pengen jadi perintis. Tiap orang beda-beda mau jadi pewaris atau perintis itu silakan. Tapi kalau perintis, menurut saya itu jatuh banget harus biasa gitu, harus terbentur dan terbentuk gitu. Total orang ini maaf ya bahasanya bahasa Jakarta nggak apa-apa, it's okay. Buat UAS event gitu ada dua pola pikir kehidupan setelah kerja, wisuda, IPK semester ini, event kampus. Ini yang pola pikir panjang, jangka panjang gitu. Kalau saya tipikal planner jangka panjang gitu. Terus ini aduh bro, makanya penting itu relasi. Banyak, masih banyak. Kalau masih penasaran, bisa join aja nggak apa-apa. Mumpung ada orang dalam gini. Dari Sabang sampai Merauke saya terima. Yang penting kita belajar bareng, berdinamika bareng gitu. Nggak ada paksaan. Ini juga gratis buat semua anggota gitu. Nah ini strukturnya. Sekretariat pusat, PC, sekretariat cabang, sekretariat kampus, pimpinan cabang ini. Terus kegiatannya offline, kumpulan semua anggota pimpinan minimal 2 minggu, mentorship, proyekan bareng, audiensi dengan kementerian. Nah, sisi positifnya di sini kita mentorship bareng-bareng, terus proyekan, kalau ada proyek itu kita nggak ngerjain sendiri, itu pasti ada timnya gitu. Terus audiensi dengan kementerian, nah itu kan stakeholder politik. Kenapa bisnis sama partai politik itu nggak bisa dipisahkan? Karena kan bisnis tanpa politik itu pasti gimana ya? Takut salah ngomong sih. Ini ya nggak bisa dipisahkan gitu. Ya kalau saya jujur parpol itu masih kurang. Makanya saya masih mendalami itu, belum terjun sih. Baru menggali-gali gitu. Terus audiensi dengan HIPNI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, terus Kadin, Kepala Dinas, Pemda, apa? Ya, pemerintah nasional, terus BUMN, workshop atau slot dan sebagainya. Kumpul semua anggota startup sebulan sekali, mentorship, proyekan bareng, audiensi terbatas lewat Zoom. Nah, minus yang online itu eh, ada yang AFK atau apa itu wajar lah. Pasti ada kegiatan masing-masing. Terus target 2024. Nah, target kami di akhir tahun itu rencana mau bikin legalitas gitu. Nanti namanya bukan secara mahasiswa lagi. Secara mahasiswa masih berarti generalnya buat mahasiswa. Ini kan dari SMP, SMA, terus udah kerja, udah ada yang nikah. Maka kita mau ngubah jadi namanya asosiasi generasi startup mahasiswa startup muda apa? Asosiasi Generasi Startup Muda Indonesia itu Asgarda namanya itu. Target startup mahasiswa menjadi organisasi yang berpengaruh di kancah nasional dan ikut menentukan arah kebijakan dari pemerintah.
Ini, oh. Nah, ini saya ini harga Jogja ya, tapi kita bukan jelekin organisasi tersebut. Dan kita kan masih mahasiswa, pasti dananya kan terbatas gitu. Tapi ini kalau join di sini gratis tanpa bayar per tahunnya gitu. Yang penting kita berdinamika bareng, terus kalau ada proyek atau apa kita salurkan bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Berbagilah konsekuensi dalam memajukan startup. Kita udah nerima lo pada gratisan, tunjukkan kontribusinya atau sebagainya. Nah, foundernya startup mahasiswa itu Bang Arkan itu saya kenal beliau apa kenal dia di Collabpreneur itu di lombanya Grace Tohir itu. Ketemu yang punya Maya pada itu. Oh, di situ saya tukar kontakan terus ngechat udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu kemarin pas habis saya UTS di Jogja langsung sama ketemu Tribe MSIP Jogja tuh. Itu masih orangnya ini. Nah, ini ya, core value-nya ini. Kita support tim, bukan keluarga. Nah, support tim itu kita lari bareng gitu. Terus Thailand ini. Itu. Dan masih banyak lagi. Ini contoh yang PC2. Ini belum saya buka lagi. Ini ada pimpinan cabang itu. Nah, ini yang hati-hati link phishing harus dijak harus itu. Ini pimpinan cabang duanya. Saya tiap itu saya join. Tuh. Di sini nggak bedain umur atau apa, yang penting kita belajar bareng itu. Terus eh, ini startup ya untuk startup mahasiswa gitu. Dan masih banyak lagi. Ini ada look. Nah, ini program sampah ada juga ini proyek dari Kadin ini. Ini di pantai selatan atau pantai mana itu lupa kemarin. Saya juga pernah berkunjung kemarin. Ini yang buat suka tertarik lomba-lomba gitu. Ini bistek gitu. Ini template-nya buat pitching gitu. Kalau ada yang tertarik bisa itu. PC aja nggak apa-apa, public chat gitu. Ini saya cantumin nomor saya gitu. Ini filter free buat tanya gitu. IG bisa ini, bisa DM, bisa PA atau apa bebas. Dan masih banyak lagi. Nah, ini strukturnya. Ini sama aja. Terus oke. Bentar ya.
Mana ya kisah ini? Ini versi 2024. Nih. Nah ini startupnya saya gitu. Hmm. Ini bahasa Inggrisnya banyak. Papernya ini. Nah, ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, kan eh, rencana kan pengen tadi kan saya masih apa tradisional bisa mau ke modern gitu, mau aku bikin startup juga. Udah bikin startup sih dari 2023 2023 kemarin. Tapi masih saya off sekarang ini. Belum ku lanjut lagi. Karena mau fokus skripsian dulu. Nanti kalau udah itu baru saya itu. Ini elevator page-nya itu. Nah, ini skenario nya. Ngambil data di mana ya? Ini Reza. Ini saya juga ikut program P2MB terus ini juga saya kemarin ada rencana buat kayak eh, marketing di Surabaya gitu, tapi belum jalan lagi sih. Kemarin off kayak promosiin gula organik, terus knalpot kan di industri. Saya kan asli Purbalingga itu di sana kan industri knalpot gitu. Ini harga dari pasarnya gitu. Cukup. Ya, terima kasih teman-teman. Eh, ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya bahasa sana sini. Ya kalau nggak itu biar gimana tahu startup. Eh, intinya startup itu aslinya UMKM, tapi UMKM digital gitu. Biar gampangnya gitu, mudahnya startup. Kalau UMKM kan yang unit menengah itu, kelas menengah gitu. Gitu. Sama aja itu startup itu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apa? Tanya aja. Dari ya. Yang mau bertanya silakan aja, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang tanya ta? Kapan lagi nih?
Saya juga masih belajar juga ini, mendalami bisnis-bisnis gini, startup, terus UMKM atau target saya sih pengen dirikan pabrik. Oh iya, bentar. Kemarin kan saya, oh ini Stupen. Hmm. Oh belum di itu, kanvanya ini. Oh enggak usah di. Ayo, nggak ada yang bertanya ini. Kita foto dulu yuk. Sebelum foto, eh, ada yang mau disaringkan nggak? Kan sesuai janji aku tadi. Tapi setelah habis ini kan aku matiin record. Kita bahas apa aja. Ayo on cam, on cam, on cam guys. On cam yuk, on cam. Kita dokumentasi dulu. Oh ya maaf, ada yang belum paham nggak tadi pas saya itu pemaparan map dari. Feel to free aja, ayo. Oh ya Kak Gina boleh. Kalau boleh tahu Kak Gina dari mana? Atau udah ada usaha gitu? Oh ya, saya kan belum tadi saya belum perkenalan ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Solan Huda dari Universitas Surabaya. Alhamdulillah ambil S1 Teknik Industri. Saya tertarik di supply chain itu, supply chain terus bagian logistik, terus produksi warehouse gitu. Ekspor impor juga tertarik. Terus pengusaha juga, oh ini bisa ini. Tapi itu pengusaha untuk planning umur 35. Biar nanti saya nggak ikut orang terus gitu kerjanya gitu. Dan saya ada planning juga, insya Allah kalau Allah berkehendak, Bismillah, lanjut S2 atau lanjut profesi dulu. Kalau S3 ya kalau saya mampu, kalau otak saya mampu juga atau budget juga. Ayo Kak Gina mau tanya apa?
Kalau malu, kalau kalau nggak malu bisa on mic juga nggak apa-apa gitu. Kalau masih malu juga bisa PC saya itu nomor saya udah aku kasih. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Dari Kak Rifki, Kak Sydney, Kak Dida, Kak Aldi, Kak Aden. Oh ya nggak apa-apa Kak. Mau bertanya saya ini mahasiswa tapi juga mengabdi. Ya jadi gimana? Oh baik. Nggak apa-apa. Kak Gina dari univ mana kalau boleh tahu? Sama kampus apa prodinya? Kalau Kak Gina mau bisa chat saya nanti itu nomor saya di atas. eh Nanti saya kalau apa Kak Gina tertarik join startup mahasiswa bisa saya masukin gitu. Benar ya, bentar. Bentar, bentar ya. Oh, kalau pertemuan tergantung kakaknya. Oh, itu. Oh, Unida. Kakaknya udah join di grup startup belum? Kayaknya udah, kayaknya. Ini saya yang share di grup itu. Oh, Unida. Bentar ya, Kak. Saya keep dulu. Apakah startup itu bisa, bisa Kak, online? Mm-mm. Online-nya meeting online atau eh, langsung terjun ke usahanya gitu? Kalau sarapan eh, gampangnya itu UMKM digital gitu. Oh, Nida ya. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Terus harus ada pertemuan sepertinya. Oh, pertemuan itu kan di eh, rules apa aturannya kan ya itu wajib. Kalau enggak itu eh, kena kick. Tapi kalau kakaknya tetap komitmen atau apa bisa bisa percaya gitu atau sharing-sharing gitu. Terus nah, oh baik Kak, sama-sama. Kalau kurang bisa, bisa IG saya bisa, monggo. Saya juga ada teman dari kantor juga banyak. Ya, saya tahu kehidupan
pesantren gimana. Ya walaupun saya bukan anak pesantren, tapi saya dengar cerita dari teman saya juga gitu. Oh, boleh. Email pribadi boleh ini atau email kampus boleh. Nah, ya itu di counter itu ketat menurut saya. Tapi harus semangat. Berarti kakaknya udah ngabdi berapa tahun? Atau baru masuk kuliah? Ini kak, email saya. Email itu email pribadi sama email kampus. Kalau mau email nggak apa-apa. Oh iya kak, saya izin jawab ya yang kakak tadi tanya. Kurang paham. Aku mau bertanya sekarang. Aku ini masih ya, tapi juga mengabdi. Oh, ya berarti kayak teman saya juga pengen banget punya usaha tapi belum bisa karena waktu yang terbatas. Ya, paham. Saya eh, ngertiin keadaan di kantor gimana gitu. Jadi sekiranya bagaimana untuk memulai bisnis bagi pemula? Kalau dari saya itu kenali passionmu gimana, terus kemampuanmu gimana, terus eh, itu passionnya gimana, cara pilih bisnis yang sesuai dengan minatmu, yang kamu kuasai gitu. Jika kalau saya kan tipikal suka teknologi terus supply chain atau yang udah saya rintis gitu apa orang tua saya rintis itu bimbingan padi. Nah saya juga berarti masuk ke sektor pertanian gitu kak. Oke sama-sama kak. Terus misal kakak suka memasak atau eh, boleh coba usaha kecil apa kuliner kecil-kecil kayak masuk ke F&B gitu. Kalau kakaknya suka desain, bisa tawarkan jasa, berarti jasa desain gitu, grafis atau apa. Bisa seni kria atau lebih modern ke TKV gitu, Kak. Berarti kalau waktunya terbatas bisa freelance saja, Kak. Terus eh, mulai dengan skala kecil dulu, Kak. Kayak tes ombak dulu, semisal kayak nggak perlu besar-besar kecil-kecilan dulu aja terus bisnis yang bisa kamu kelola sendiri gitu misal jualan online lewat e-commerce atau media sosial atau marketplace. Lihat segmen dulu. Kalau segmennya marketplace itu kayak di Facebook itu lebih ke orang tua kayak bapak-bapak terus yang bukan Gen Z atau apa. Terus kalau IG atau TikTok atau e-commerce yang lain atau media sosial yang lain atau itu kalau Gen Z lebih ke TikTok atau TikTok Shop atau IG itu cuma promosi sih. TikTok Shop terus Shopee gitu. Terus eh, pilih produk atau jasa yang tidak terlalu membutuhkan waktu banyak. Seperti kalau kakaknya belum ada modal, kakak marketing dulu aja. Kakak belajar marketing gimana, terus kayak dropship boleh. Terus semisal kakak beli ini reseller gitu. Misal harga 3.000 kakak jual 5.000 itu kan semisal HPP-nya 3.000 ya ambil 200% gitu atau 150 gitu 150% semisal 3.000 berarti kakak biar enggak 6.000 kemahalan 5.000 gitu kak yang penting kan udah ada profit setengahnya gitu reseller kecil-kecilan dulu kayak eh, semisal kalau di teknik industri ya eh, kan banyak permintaan atau demand dari supplier itu maka harga harga jualnya lebih murah kak kalau kakak borong gitu kayak grosiran kalau eceran lebih mahal misal kakak nyetok 100 piece gitu atau 50 piece itu harga grosirannya lebih murah terus harga ongkirnya lebih murah juga tuh itu kakak bisa jualin bisa dihitung HPP dulu kayak
bikin Google Sheet gitu. Nanti kalau kakaknya butuh, tapi ini format buat laporan eh, itu sih perencanaan industri lebih ke arah pabrik. Nah saya kan insya Allah rencana pengen kalau kalau berkehendak itu pengen dirikan pabrik gitu kak buat lowongan pekerjaan yang baru gitu. Terus lanjut manfaatin teknologi yang ada gitu. Semisal Instagram, TikTok yang tadi saya sebutkan untuk digital marketing gitu kak, promosi gitu. Terus kalau tools itu kayak Google Calendar atau Trello untuk mengatur jadwal to-do list gitu atau penjadwalan penjadwalan penjualan gitu. Atau kalau kakak bikin itu penjadwalan produksi gitu kayak F&B gitu. Lanjut, kalau kakaknya udah ada modal atau apa, ini ketahui kolaborasi dengan teman, semisal kriteria teman itu gimana, dia bisa bekerja sama tim atau enggak, terus dia sebelum sebelum kolaborasi dengan teman, saran saya itu kakak bikin SOP dulu atau pakai MOU lah, biar tidak ada dusta di antara kita gitu kak. Itu penting kak, walaupun dia teman deket atau sahabat, belum tentu bisa percaya sama kita atau mengkhianati kita itu kak. Jika tidak bisa mengelola sendiri teman yang minat sama jadi yang penting satu visi gitu kak, itu penting itu kak, satu frekuensi. Terus bagi tugas semisal kakak bagian produksi, semisal aku bagian produksi berarti kakaknya bagian marketingnya gitu, bagian memasarkan produk, terus bagian jual gitu, nanti saya juga bantu gitu semisal gitu kak, bagi tugas sehingga kamu bisa fokus tanggung jawab kuliah, terus pengabdian gitu kak. Terus selanjutnya mulai dari hal yang paling membutuhkan. Kakak juga riset pasar dulu gitu, harus dipermatangkan. Terus kalau di daerah Surabaya, oh budayanya gimana, itu harus diketahui dulu. Dan coba jadikan solusi. Terus di lingkungan mengerti. Apakah ada kebutuhan seperti makanan ringan, terus jasa cetak, dokumen atau produk tertentu, berarti itu masuk ke ranahnya kompetitor kak. Tuh, kak. Misal kalau nggak ada kompetitor, berarti kakak bisa buka usaha, tapi nggak bisa nganalis ini kompetitor harga pasarnya berapa gitu. Terus atur waktu dengan ketat atau apa. Tetapkan waktu khusus untuk bisnis di malam hari atau akhir pekan gitu. Pastikan tidak mengganggu waktu belajar dan mengabdinya kakak gitu. Kalau saya, misal eh, kan kalau itu saya juga jual yang kecil-kecilan gitu kak. Tapi ya nggak besar sih. Yang penting saya juga ada basic punya reseller gitu kak. Tapi sekarang saya lebih fokus ke, jujur kalau reseller udah berhenti kak, ke sekarang lebih ke investasi atau trading gitu. Saya ngikutin jadwal waktu di luar negeri gitu. Maaf ya ini luar dari situ. Terus bangun relasi atau networking itu penting penting banget kak. Karena seperti teman kampus, dosen atau komunitas tempat mengabdi untuk promosiin bisnis kakak gitu. Tanpa relasi atau networking, eh, itu agak susah buat promosiin gitu. Semisal ada ada teman saya gitu, dia influencer, dia membantu gitu. Awalnya gratis dulu nggak apa-apa. Yang penting tes ombak gitu, trial gitu. Itu ada plusnya juga. Relasi ini bisa menjadi pelanggan pertama kakak buat testimoni gitu, atau membantu menyebarkan informasi ya testimoni gitu. Terus belajar dari pengalaman orang lain gitu, cari mentor atau contoh dari pengusaha muda lain yang punya pengalaman serupa, ikut seminar atau webinar tentang kewirausahaan jika ada. Ya kalau ada kayak biasanya kalau di startup Jatim itu ada acara gitu kayak eh, acara eh, stakeholder gitu atau apa gitu.
pasti saya kadang datang kalau nggak ada waktu kuliah atau stupen atau pengabdian masyarakat gitu kak. Terus kan kakak udah semisal usahanya berjalan gitu, evaluasi berkala gitu, semisal eh, kakak udah terjun gitu 1 minggu evaluasi ini kurangnya apa gitu, terus dievaluasi, terus ini yang paling laris mana, berarti itu demand permintaannya berarti kan tinggi ya, berarti kakak tambahin stoknya gitu kak, tambahin itunya. Terus semisal tentukan target kecil dan evaluasi pencapaian setiap minggu atau bulan gitu ya, yang tadi saya katakan. Kalau ada yang tidak berjalan baik, perbaiki secara perlahan gitu. Ini ada contoh ide bisnis untuk pemula, jasa dropshipping tadi yang itu tidak perlu stok barang. Kayak kayak kakak ada permintaan gitu kayak PO gitu. Terus menjual snack atau makanan ringan online itu bisa, jasa les private atau konsultasi sesuai bidang keahlianmu. Terus konten kreator kayak video editing, terus desain grafis, copywriting gitu. Terus produk DIY apa DIY sederhana seperti kerajinan tangan. Pelan-pelan aja kak, yang penting konsisten. Semoga sukses kakak kalau ada bisnis atau itu bisa saya diskusikan. Saya juga siap membantu kak. Gitu kak dari saya gitu. Ada ingin ditanyakan lagi? Atau saya jelasinnya kecepatan? Amin, baik kak. Amin, sama-sama kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kalau saya ini lagi terjun ke sektor pertanian sama recycle kak. Tapi untuk saat ini masih off karena mau fokus skripsi gitu. Jadi mau nyelesain skripsi dulu, habis itu nggak tahu rencana ke depan mau kerja di BUMN atau kalau ngerintis usaha belum dulu sih, karena belum ada modal. Mau cari pengalaman 2 2 sampai 5 tahun dulu kerja gitu. Di bidang supply chain atau apa yang serezekinya gitu. Habis itu target 35 tahun atau syukur-syukur di bawah itu atau 40 tahun di bawah udah jadi pengusaha. Amin. Kakaknya juga ya. Itu Kak. Yang penting nomor satu kan kalau dari saya kan di alhamdulillah sih kalau saya kan maaf ya Chinese gitu. Itu nomor satu kepercayaan, kejujuran itu penting. Kalau satu kepercayaan dihianati itu pasti nanti menjauh Kak atau apa gitu. Itu sistemnya itu. Terus kalau masalah uang itu harus hati-hati Kak. Kalau tergantung lihat circle-nya Kakak dulu. Lihat oh ini budayanya Jawa atau yang Chinese gitu, itu harus dibedain Kak. Bukan harus sama itu, beda itu. Itu Kak. Ada lagi yang ini tanyakan? Teman-teman dari Kak Gina mungkin ada lagi gitu. Terus Kak Aden, terus Kak Aldi Risol, Kak, sorry sorry Kak, Kak Aldi Rosol, Pamungkas, Kak Dibda, Kak Rifki, Kak Sydney gitu. Oh ya, kalau tidak ada lagi bisa bisa kontak saya itu di nomor WA, IG, email boleh, nggak apa-apa. Oh ya, teman-teman bisa on cam dulu. Stop record di mana ya? Bentar, saya restop ya. Stop record. Stop.